Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di podcast yang ke-11. Kebetulan tamu kita kali ini paketannya lengkap. Bisa politisi, bisa peneliti, dan yang paling penting adalah paling dekat dengan birokrat. Ini yang paling penting, karena apa? Yang kita omongkan saat ini adalah kebijakan yang luar biasa. Artinya apa? Kalau kita lagi ngomongin tentang keluh kesah ya, anak bangsa yang beberapa hari ini terjadi pemadaman listrik, itu sebenarnya keluh kesah yang luar biasa. Dan itu tidak bisa diselesaikan oleh seorang peneliti saja. Maka kita ngomongnya harus mendatangkan juga seorang politisi, karena ini berkaitan dengan political will dan lain sebagainya. Nanti kita akan ulik seberapa besar informasi yang sangat luar biasa ini dengan salah satu narasumber kita yang kita hadirkan adalah Dr. Insinyur Daniel Rohi M.Eng SC IPM. Nah, ini yang luar biasa. Beliaunya memang peneliti karena beliaunya saat ini menjadi dosen teknik elektro Fakultas Teknik dan Sains. Tetapi di belakangnya itu teman-teman yang luar biasa adalah beliau adalah seorang politisi. Nah, kalau menyoalkan politisinya nanti kita akan bicara di rubrik yang lain, Prof. Kali ini kita memang betul-betul ingin membaca bagaimana keahlian beliau tentang kondisi yang saat ini. Kita mengambil tema teman-teman untuk sore hari ini yaitu tentang listrik masih padam di negeri yang lumbung energi. Nah ini konsepnya luar biasa. Ini benar-benar seakan-akan kita mau membuka mata kita ya. Bagaimana Indonesia yang luasnya luar biasa ini dengan sumber daya alam yang luar biasa ternyata punya kendala tentang pemadaman listrik dan sebagainya. Nah, saya ucapkan selamat sore kepada Prof. Daniel ini. Saya bilangnya Prof ini sudah luar biasa. Kalau melihat ke ITS ada Prof. Daniel Rozak, Unipa punya Prof. Daniel Rohi. Itu kawan saya. Itu kawan saya, kawannya ya. Nah, yang luar biasa saya hari ini tamu kehormatan kami dengan menggunakan atribut PII, maka dia menyatakan mendeklar bahwa ini benar-benar orang yang punya keahlian. Ya. Politisi yang punya keahlian, di luar politisi. Tapi luar biasa, beliau sangat luar biasa Prof. Daniel ini. Dia akan bicara tentang dari hulu hingga hilir, tentang kebijakan-kebijakan yang berkaitan erat dengan bagaimana sebenarnya suplai energi kita, sehingga kok sampai terjadi pemadaman listrik yang luar biasa di Indonesia. Monggo kami persilahkan Prof. Daniel untuk memberikan sepatah kata dulu sebagai sarana pembuka dan menyapa audien kita di pojok yang ke-11 ini, Prof. Monggo silakan. Oke, terima kasih Mas Yitno. Iya, Selamat sore, selamat berjumpa untuk para pemirsa dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga kita dalam wabarakatuh. keadaan sehat, walafiat, dan menjalankan aktivitas kita dengan penuh semangat. Dan saya berterima kasih Mas Yitno bisa diundang di forum yang sangat terhormat ini untuk kita berdiskusi tentang hal-hal aktual yang sedang terjadi di negara kita yang menyentuh langsung kebutuhan dasar manusia secara umum, khususnya di Indonesia. Karena hari ini kita bicara listrik itu sudah sama dengan udara dan air. Bayangkan kalau listrik tiba-tiba mati, maka HP kita akan stop, kulkas kita akan stop, berbagai macam AC kita stop, dan boleh saya katakan ketika listrik stop, kehidupan pun hampir dipastikan stop. Iya, betul. Untuk manusia modern. Betul, iya. Karena ketergantungan kita terhadap listrik itu sudah sangat-sangat. Satu negara dikatakan modern, maju, kalau diukur juga dari tingkat konsumsi listrik. Semakin tinggi konsumsi listrik masyarakat dan warganya, maka negara itu bisa maju. Nah, itu masih tahu ya. Sehingga saya melihat bahwa pertemuan sore hari ini menjadi sangat strategis. Kita coba melihat bagaimana pengolahan energi listrik di negara kita terkait dengan kemampuan kita sebagai bangsa bisa eksis ketika listrik dikelola dengan baik. Oke, terima kasih Prof. Daniel pembukaan yang sangat luar biasa ini. Saya jadi tertarik ya, artinya saya dulu pernah mengabdi gitu Prof. di Rumah Dahlan Iskan yang notabene beliau adalah Menteri BUMN.
Saya tahu persis bagaimana membaca plan dari Menteri BUMN yang kebetulan dia menjabat menteri kan beliau habis menjadi direktur PLN. Nah, dia bercerita banyak tentang PLN. Nah, kita bicaranya soal konsep dulu. Sebenarnya kalau dari kacamata Prof. Daniel yang betul-betul pakar di bidang kelistrikan, apakah sebenarnya kita bahannya itu melimpah betul gitu, Prof? Atau memang ada kendala-kendala apa ya kira-kira? Memang bahan kita harus realistis. Kita untuk bahan energi primer untuk membangkitkan listrik itu sangat melimpah di negara kita. Betul. Kita punya energi fosil ya. Iya. Kita punya batu bara, produksi salah satu terbesar di dunia. Iya, betul. Kita punya gas bumi, kita punya minyak bumi. Dan gas alam maksudnya, itu di sisi energi fosil. Tapi tambah lagi kita punya sumber daya energi terbarukan, kita punya sumber daya energi surya yang berada sepanjang tahun. Negara kita terus dihujani dengan matahari yang tidak pernah berhenti. Kita punya air yang berlimpah. Di bawah telapak kaki kita juga kita punya geothermal, di mana panas bumi itu menjadi andalan energi di masa depan. Dan semua resource ini ada di wilayah kita, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai ke Miangas, sehingga kita sesungguhnya secara potensi energi primer listrik itu sudah sangat mencukupi dan bahkan lebih karena kita juga ada ekspor batu bara luar. Itu juga mengindikasikan bahwa kebutuhan dalam negeri sudah cukup sehingga sisanya kita bisa jual ke negara. Oh, siap. Nah, sementara ini dengan kejadian beberapa hari yang kemarin itu yang menjadi momok kita, tiba-tiba mati 4 jam untuk Surabaya, itu memang pasokannya yang berkurang atau memang ada pihak lain yang memang men-setting ini agar menjadi sebuah kejadian yang sebenarnya ingin menjadi perhatian ke masyarakat sih, kira-kira harusnya ini juga dipikirkan oleh masyarakat kalau isu dunia seperti ini dan seperti ini. Gimana Prof sebenarnya untuk menindaklanjuti? Ya memang kemarin itu isu pemadaman bergilir itu menjadi sangat sensitif di negara kita, khususnya di Pulau Jawa. Karena pemadaman bergilir itu sering terjadi di luar Jawa. Tapi kemarin itu terjadi di Jawa, hampir serentak di seluruh Jawa dengan pembagian waktu yang mungkin berbeda-beda, tapi terjadi. Saya belum cek apakah pemadaman kemarin itu lewat pemberitahuan atau tanpa pemberitahuan. Itu satu soal yang perlu kita lakukan. Tapi saya mau sebutkan di sini secara teknis dan secara teori, pemadaman bergilir itu adalah salah satu metode. Dia bukan sesuatu kecelakaan. Satu metode yang dipakai untuk menyelamatkan sistem. Dan itu harus by design. Nah, jadi dalam mengelola listrik itu ada dua. Ada yang gangguan, ada yang karena memang disuruh berhenti. Nah, jadi pemadaman bergilir itu cerita sederhananya begini. Kalau kita punya di rumah ada beras 1 kilo, ya, cukup makan untuk 10 orang. Tapi tiba-tiba beras kita berkurang, hanya bisa dimakan 8 orang. Maka 2 orang itu tidak dapat makan. Harus dikeluarkan dari rumah. Kira-kira begitu. Karena kalau dipaksakan akan yang korban yang 8. Nah, jadi dalam listrik itu seperti itu. Jadi load shedding itu adalah satu metode yang dipakai ketika suplai listrik itu tidak matching dengan demand. Kalau dulu listrik kita misalnya 1000, ya kita pakai untuk melayani 1000 juga. 1000 itu ada 5 titik, A, B, C, D, 5 jalur. Ya. Nah, tiba-tiba listrik kita hanya siap 800. Maka dari 800 ini kan tidak bisa melayani 5, dia harus melayani 3, 4. Satu harus dikorbankan supaya listrik ini tetap berjalan. Nah, ini uniknya listrik begitu, tidak bisa dibagi lagi. Oke, karena kita punya 1000, maka tetap 5 ini harus dilayani. Kita pecah jadi 100, 150, tidak bisa. Karena memang setiap jalur itu sudah paten. Jalur A ini harganya berapa, penggunaannya berapa, B berapa, C berapa, D berapa. Sehingga yang bisa kita lakukan kebutuhan ketersediaan listrik kita 1000, ya kita harus melayani 1000. Tapi kalau 800 ya terpaksa satu harus dikorbankan supaya
Jadi pemadaman bergilir itu bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Itu juga bagian daripada upaya untuk menyelamatkan sistem ketika terjadi ketidakseimbangan suplai dan demand. Nah, penyebabnya apa? Bisa dua. Satu, itu bagian daripada perencanaan. Yang kedua, terjadi secara tiba-tiba karena pasokan listrik itu kan banyak pembangkit-pembangkit. Ya, ketika pembangkit, misalnya kita punya 10 pembangkit yang menyiapkan 1000 megawatt. Nah, tiba-tiba dia 1000 berarti harus dipakai 1000. Oke. Tiba-tiba dari pembangkit 10 pembangkit ini satu mati, tinggal 900. Maka di sisi konsumen dia juga harus 901 satu jalur. Oke. Nah, jadi ada dua aspek di situ yang harus menjadi pemahaman dasar kita, bahwa untuk pemadaman bergilir itu bukan terjadi, lebih banyak terjadi karena metode desain, tapi kalau terjadi karena gangguan itu juga bisa, tapi juga itu bisa diantisipasi sesungguhnya. Karena di Indonesia ini kan antara listrik yang kita perlukan Iya. dengan daya terpasang itu rasionya 2 kali lipat. Oh begitu, Prof. Nah, jadi contohnya begini Mas. Kebutuhan listrik Indonesia itu kita hitung dari beban puncak. Orang pakai listrik itu pada saat jam 5 sampai jam 10 malam. Ketika orang semua di rumah. Nah, di situ puncak penggunaan listrik. Nah, di situ menjadi patokan perencanaan. Nah, ketika jam 5 sampai jam 10 malam, jam 9 malam, kebutuhan listrik di Indonesia itu kalau semua hidup, semua orang pakai listrik di rumah, maka kita akan menggunakan listrik sekitar 55.000 megawatt. Oke. Oke. Sementara ketersediaan pembangkit kita ada 100 megawatt. Artinya kita punya cadangan hampir separuh. Nah, sehingga kalau sampai terjadi kekurangan itu terjadi bahwa ada tidak mencukupi suplai, itu sesuatu yang mungkin saya kira jauh daripada artinya kita punya barang yang cukup dan kita gunakan itu masih separuh. Mana kita punya duit 100.000, kita hanya pakai 50.000. Jadi kita masih punya cadangan 5. Oke. Jadi bagi saya kalau antara suplai dan demand, suplai kita ini cukup di atas standar yang. Oke, kita sedikit break dulu, Prof, untuk mendengarkan musik. Kayak ada iklan masuk gitu, Prof. Tadi pernah memberikan happiness lie in a diamond ring? Oh, I've been asking for problems, problems, problems. I wage my war on the old inside. I take my gun to the enemy, my side. kedengaran. Oh, Tes, oke. Satu dua, cek now. Nah, Bisa ini. masuk tadi. Sudah. Ini agak dekat sedikit boleh, Prof? Oke, boleh. Oke, Sip, segitu, Ge? Mas Yatno kontrol ya. Oke, siap. Cek loud.
Cek low, cek 1 2. Cek low, cek 1 2. Cek low, cek 1 2. Nah, kalau kita coba lagi, Prof. Oke, mantap. Oke, aman ya? Mantap. Lah, Suaranya oke. bagus. Baik, sebenarnya kalau konsep ya, kalau bicara dengan konsep sebenarnya apa peran dunia pendidikan? Karena kita kan orang-orang pendidikan ya yang paling tidak ikut terlibat memikirkan kondisi-kondisi di lapangan yang seperti itu, Prof. Kira-kira. Ya, oke. Jadi kalau kita sampai ke peran dunia pendidikan, ya mungkin tidak ada peran secara langsung di sana, karena pengelolaan listrik itu sebetulnya diserahkan kepada otoritas dari PLN yang menyerahkan. Tapi kalau kita tadi peran dunia pendidikan apa? Kita lihat di sini pengelolaan listrik ya. Saya kembali lagi, listrik kita itu banyak, tapi pelanggan kita dibatasi. Jadi kita kalau kita bicara listrik kan Mas Yitno di rumah kan sudah ada kuota. Iya. 900, 1200. Iya. Nah, artinya bahwa setiap orang itu sudah dibatasi jumlah. Beda dengan di Malaysia, kita tidak ada 1200. Semua orang boleh pakai listrik sebebas-bebas. Tidak akan cek lag. Kalau kita karena sudah dijata misalnya 900, 1200, lebih daripada itu langsung cek lag. Nah, sehingga kalau Indonesia ini kita diperhadapkan dengan upaya supaya pemerintah mendorong kita untuk hemat energi. Supaya kita ini jangan menggunakan energi terlalu besar untuk konsumsi domestik, sehingga biar industri yang menggunakan lebih maksimal pada untuk hal-hal produktif. Sehingga kalau kita peran kita dari dunia pendidikan saat bisa mengedukasi, mengedukasi masyarakat supaya mereka bisa menggunakan listrik secara efisien. Kalau dari segi akademis, kita juga harus melakukan secara konseptual maupun secara teknis agar supaya penggunaan listrik itu lebih efisien. Dan juga selain itu, kita juga kontribusi pendidikan melakukan riset di bidang energi terbarukan, sehingga akan kepada energi konvensional atau energi fosil. Nah, seperti yang telah jadi di jurusan elektro. Kemarin kita bimbing beberapa teman-teman membuat tugas akhir, ada yang membuat solar panel, ada yang membuat pico hydro. Nah, ini adalah upaya-upaya dari kampus untuk membuat produk-produk yang memanfaatkan listrik di luar PLN secara mandiri. Nah, ini saya kira kampus harus berperan di situ. Nah, terutama bagi masyarakat-masyarakat yang mungkin tidak terjangkau oleh PLN. Bahkan terjangkau dengan PLN pun mereka bisa menggunakan solar panel di rumah mereka masing-masing. Seperti contoh ada profesor kita, salah satu itu di rumahnya diinstal solar panel. Sehingga dia tidak perlu bayar terlalu mahal ke PLN, dan dia bisa memanfaatkan solar panel di rooftopnya secara optimal untuk kebutuhan dia. Kira-kira begitu, Pak. Oke, Prof. Itu salah satu peran dari dunia pendidikan. Nah, kalau kita juga, kita tadi sudah bicara tentang bagian hulu ya, Prof ya. Kemudian kalau kita saat ini dikonsepkan dengan yang hilir, nah pengelola PLN-nya, nah itu sebenarnya apa yang harus kita lakukan, dan bukan kita nih, sebenarnya apa yang masyarakat harus mungkin klaim atau komplain atau apa, bentuknya seperti apa ya? Oke, jadi Indonesia ini kita agak unik. Listrik itu semua dimonopoli oleh PLN. Oke, siap. Karena listrik ini termasuk salah satu komoditas yang meliputi atau menjadi kebutuhan hidup hajat banyak orang. Iya, betul. Nah, sehingga pemerintah dari awal memang menempatkan listrik ini sesuatu yang istimewa. Jadi ketika saya dulu belajar waktu mahasiswa semester 1, 2 di teknik elektro, itu sudah diajarkan bahwa fungsi listrik di Indonesia, fungsi PLN itu ada 2.
fungsi ekonomis dan juga fungsi sosial. Jadi listrik itu tidak hanya profit, tapi dia juga bisa harus melayani masyarakat. Jadi semua orang Indonesia sedapat mungkin sudah menikmati listrik. Makanya kita punya istilah rasio elektrifikasi. Atau penggunaan rasio elektrifikasi itu adalah salah satu indeks untuk mengukur sejauh mana satu daerah itu sudah berapa persen mengkonsumsi listrik warganya. Jadi oleh sebab itu kalau menurut saya di PLN itu akan dia mengelola listrik. Mulai dari membangkitkan, menyalurkan sampai kepada titik konsumen. Kalau dulu prinsip PLN itu hanya memproduksi, mentransmisi, mendistribusikan. Dan setelah sampai di pelanggan harus ada satu titik lagi. Bagaimana kita memaintain supaya listrik yang sampai ke pelanggan itu betul-betul berkualitas. Listrik berkualitas ukurannya apa? Dia tidak boleh naik turun voltasenya. Saya kalau Bapak Ibu di rumah tiba-tiba voltasenya turun, nah itu bisa merusak peralatan. Nah itu harus di-maintain, dijaga supaya voltase dan juga frekuensinya bisa stabil. Maka di kelola listrik itu ada 3 kriteria. Yang pertama, listrik itu harus handal. Yang kedua, dia harus aman. Yang ketiga, harus ekonomis. Nah, 3 poin ini harus menjadi tolak ukur ketika PLN mengelola listrik. Handal itu artinya apa? Listrik dikelola sedapat mungkin sampai tidak boleh terjadi gangguan. Karena kebutuhan listrik itu satu kebutuhan yang kontinuitas. Jadi kita tidak bisa tiba-tiba listrik mati. Nah, Mas Yeto bayangkan saya ketika listrik di satu pabrik, pabrik yang sedang memproduksi, misalnya memproduksi gelas atau apa, tiba-tiba listrik mati, maka semua mesin akan shutdown. Kalau ada cairan di situ yang sedang dicairkan, dia bisa beku. Dan ketika mau hidupkan lagi, itu memerlukan waktu tidak mudah, tidak lama, sangat lama. Dan bayangkan kalau listrik mati 1 jam di satu pabrik, contohnya pabrik gelas lah. Kalau dia 1 jam itu memproduksi 1000 gelas, ketika listrik mati 1 jam, dia akan kehilangan 1000 gelas. Artinya listrik itu kontinuitasnya harus dijaga. Nah, sehingga di setiap industri mereka selalu menggunakan backup. Kalau PLN terjadi gangguan, listriknya tetap jalan. Dan yang kedua harus aman. Aman ini juga kalau ada gangguan segala satu, dia mampu mereka free diri. Dan yang ketiga, ya harus juga jangan sampai PLN rugi. Iya. Artinya ada keuntungan di PLN. Sehingga PLN ini juga kadang-kadang kita perlu kritik dia. Ketika pemadaman bergilir kemarin, itu harusnya PLN ganti rugi. Ya, misalnya tiba-tiba di satu warung lagi anak nasi, rice cooker, nasinya hilang, listriknya mati, rice cooker nggak berfungsi, nasi tidak masak. Itu kalau di luar negeri itu harus diganti. Ya, kalau pemadaman bergilir tanpa pemberitahuan. Nah, harusnya pemadaman bergilir itu terjadi pemberitahuan. Hari ini jam sekian akan pemadaman bergilir di Unipa. Nah, kita siap-siap. Sudah 4 jam itu nggak usah kerja apa-apa. Kita cari cara untuk mana yang perlu kita pakai listrik, mana yang tidak. Nah, tapi kalau pemadaman bergilir itu dilakukan tanpa pemberitahuan, menurut saya ya kita perlu usul ya PLN harus melakukan ganti rugi kepada kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh masyarakat. Iya. Nah, selama ini kan masyarakat selalu kritik PLN. Kalau kita terlambat bayar listrik, kita dicabut. Tapi kalau PLN bikin salah, kita diam-diam saja, tidak ada kompensasi. Nah, betul Mas Yoto ya. Ini harus balance dong. Ya. Oke. Situ saya kira ini buruknya monopoli listrik. Nah, sehingga kita tidak ada pilihan. Dan kita berharap dari kejadian-kejadian seperti ini, PLN terus harus membenahi diri supaya bekerja untuk kepuasan pelanggan. Pelanggan adalah yang utama, ya. Karena mereka juga hidup dari pelanggan. Oleh sebab itu, mulai dari hulu sampai hilir itu harus pertama perencanaannya harus oke. Ya. Nah, kalau saya lihat kemarin kasus pemadaman bergilir, memang ada banyak spekulasi muncul di situ ya. Apa kita kekurangan batu bara atau ada pembangkit kita yang rusak. Nah, saya serahkan ke investigasi. Tapi secara umum, kalau sampai bisa contoh kekurangan batu bara, berarti kita lemah di perencanaan. Iya. Nah, padahal berarti kan
Iya. Harusnya dalam pembangkit listrik itu batu bara itu untuk sebagai sumber daya primer itu sudah ada dalam waktu 2 minggu. Ya 2 minggu sudah harus ada untuk kebutuhan 2 minggu. Iya. Ya, Supply-nya ya. Supply ini sudah numpuk situ 2 minggu. Hmm. Nah, sehingga bisa kontinuitas ya. Nah, ini menjadi itu dari sisi perencanaan yang harus matang. Yang kedua memang dari sisi teknis. Nah, teknisnya tidak bisa kita kendalikan. Oke. Nah, ini berat. Memang di sistem kelistrikan kita itu ada berbagai macam peralatan pengaman diinstal supaya betul-betul listrik itu tetap stabil. Ketika dia terjadi gangguan, dia harus hidup lagi. Tapi kadang-kadang semua bisa di luar perhitungan. Tiba-tiba ada petir, kata pohon tumbang, menimpun transmisi, kabel putus, itu kan nggak bisa kita hindari. Ya memang, tapi juga bisa kita hindari dengan cara PLN secara rutin mempatroli daerah-daerah jaringan-jaringan listrik mana yang ada pohonnya harus dipotong. Oke. Daerahnya harus di-clearance semua. Nah, bahkan di luar negeri yang dulu saya pernah penelitian itu pun sampai penyebab listrik itu bisa berubah juga karena binatang. Oh. Nah, bayangkan Mas Yatno, dulu waktu saya di Malaysia itu profesor saya membimbing salah satu teman saya dari Irak. Nah, ancaman contoh ular. Tiba-tiba ular naik ke transmisi, dia menyentuh kabel, bisa listrik satu kota. Atau juga ada, kalau di luar negeri ada migrasi burung terbang rame. Iya, luar negeri sering ya terjadi migrasi burung ya. Nabrak mati. Hal itu juga harus. Di Indonesia ada juga lah, saya dengar di beberapa daerah ada kelelawar, ada musang bisa membuat listrik. Hal-hal itu memang tidak bisa kita hindari, tapi juga diminimalisir. Supaya manajemen untuk memaintain secara rutin itu bisa menghindari. Kan jalur listrik kan itu saja. Kita melakukan patroli, pemantauan supaya jalur-jalur mana yang potensinya rawan selalu diperbaiki. Atau terkait juga alat-alat yang kita pakai. Kalau kabelnya sudah semakin tua, peralatannya semakin tua, ya kemampuannya semakin lemah. ya mudah putus, mudah. Nah, ini juga kira-kira kompleksitas pelayan listrik itu seperti itu. Tapi sebenarnya sederhana. Dan ini semua fungsi dilakukan oleh PLN. Dan kita sebagai konsumen ya wajib juga menggunakan listrik secara bertanggung jawab. Nah, ini yang saya mau tanyakan. Sebagai smart consumernya, nah apakah memang di sisi, karena pada bagian sisi hilir ini salah satunya selain stakeholdernya adalah PLN, kemudian juga ada kebijakan di sana, salah satunya yang juga bagian stakeholder adalah memang konsumennya. Apakah bagaimana membentuk karakter smart konsumernya? Apakah memang harus di rumah itu ada detektor yang mengatur supaya konsumsi listrik itu secara otomatis kalau tidak digunakan dia penghematan? Sebenarnya kalaupun kita pakai smart lebih menguntungkan konsumen. Oh gitu. Kalau dari sisi PLN semakin banyak listrik dipakai dia semakin baik. Oh, kalau dari sisi PLN betul. Listrik pakai saya terima duit. Tapi kita kan nggak mau bayar mahal. Iya betul. Karena listrik kita ini kadang-kadang tidak boleh berlebih, harus pas. Sehingga kita jangan sampai ada yang tidak pakai listrik tidak mubazir. Misalnya pakai smart untuk smart instalasi lah di rumah. Ketika kita datang lampu mati. Ketika masuk lampu hidup sendiri. Kalau tidak perlu ya mati. AC pun begitu. Ketika di AC kita sudah mulai orangnya banyak, orangnya sedikit, dia kurangi penggunaan arus sehingga tidak terlalu dingin. Karena itu memang upaya-upaya dari sisi konsumen yang menguntungkan konsumen. PLN sesungguhnya kalau boleh kamu pakai saja, karena dia mau untung di situ. Seberapa yang dia produksi dipakai semaksimal lebih baik. Tapi kita kan juga berharap supaya masyarakat itu lebih bertanggung jawab. Kalau tidak perlu listrik yang ngapain kita pakai. Dan sehingga kalau kan pola hidup manusia dalam listrik itu kan sudah bisa ditebak. Bisa masih itu di rumah itu pakai listrik kapan sih? Paling banyak kalau siang hanya untuk AC. Yang siap kan kulkas. Kipas angin. Yang selalu monoton ya kulkas ya. Pompa air. Nah, ini sudah berbahasa. Mulai malam penerangan dominan. Maka siang ini harus pakai mesin cuci, pompa ini pakai siang saja. Pas malam biar full fungsi penerangan dan entertainment untuk TV, untuk penerangan.
memang harus butuh semacam apa kepekaan dari masyarakat. Nah, dan pola konsumsi listrik ini sudah tetap. Iya, iya, iya. Nah, listrik sendiri itu ada dalam pembangkit itu ada dua beban yang kita layani. Ada yang disebut dengan basic load, beban Basic dasar. load, iya, Nah, betul. basic load itu artinya listrik itu harus diproduksi dengan kapasitas dasarnya berapa. Misalnya satu kota Surabaya ini kan konsumsi listrik kemarin saya lihat datanya 1.100 megawatt. Iya, iya. Nah, berarti basic load dia itu peak load ya. Nah, basic load mungkin anggap saja 800. Siang tuh orang pakai 800. Iya. Rata seluruh Surabaya 800. Nah, ketika malam jam 5 mulai meningkat pelan-pelan sampai ke 1.100. Iya. Artinya ada selisih sekitar 300. Nah, jadi di situ pembangkit juga bekerja. Misalnya pembangkit di basic load ini harus pembangkit yang tidak boleh mati. Dan dia harus menggunakan energi primer seperti batu bara. Iya. Misalnya kalau batu bara itu menjadi pembangkit listrik tenaga uap. Iya. Nah, untuk menghasilkan listrik uap itu kita butuh 72 jam. Misalnya uap itu hidupkan mesin, panaskan air sampai air mendidih, bisa putar turbin, mengatur semua itu perlu 72 jam. Nah, bayangkan kalau satu pembangkit PLTU mati itu kerjanya berat. Nah, beda dengan tenaga air. Iya. Kalau tenaga air itu ketika listrik padam, buka keran, buka saluran irigasi, langsung listrik jalan dalam hitungan detik. Kan? Nah, makanya untuk basic load ini biasanya dipakai energi konvensional. Kita harus jaga dia tetap beroperasi. Baik, baik, baik. Nah, ternyata pekerjaan PLN juga Tidak mudah. Kalau melihat sisi, saya kan biasanya ke Probolingga, melihat PJB dan lain Oke. sebagainya, ada Indonesia Power Yes. yang di Pasuruan. Nah, Prof itu memang, apakah memang alat-alat kita itu sudah uzur atau memang sebenarnya maintenance-nya juga? Karena ini perusahaan saya yakin karena monopoli usahanya yang luar biasa, sebenarnya enggak, ya aman-aman saja ya peralatan kita secara maintenance. Kalau bisnis harus aman. Karena bagi mereka secara di sisi bisnis pembangkit itu, kalau dia sampai alatnya rusak 1 jam dia rugi. Iya. Energinya tidak terbayar. Maka dia menjaga supaya kondisi-kondisi pembangkit itu harus prima, di maintenance betul, ya, sehingga betul-betul tidak boleh ada berhenti sedikit pun tidak boleh, harus di continue. Nah, jadi kalau menurut saya di sisi peralatan pembangkit no problem. No problem ya. Yang kita problem di sisi bahan bakar. Kita jadi masalah kan. Iya, iya. Nah, jadi bahan bakar tadi sampai kan di pabrik, di pembangkit. Siap, oke. Nah, peralatannya bagus tapi nggak ada bahan bakar. Tapi berpakai untuk memutar turbin. Nah, kira-kira problem. Oh, seperti itu gitu. Oke. Nah, karena bahan bakar ini adalah tergantung kepada pihak ketiga. Oke. Misalnya PLN tidak bisa memproduksi batu bara. Dia harus beli batu bara dari perusahaan batu bara. Dan dia harus tanda tangan kontrak dengan perusahaan batu bara. Oke. Nah, kalau kejadiannya seperti kemarin isu-isu yang berkembang karena ada harga di luar lebih mahal sehingga produsen batu bara menjual di luar. Tapi menurut saya kalau PLN sudah menerima kontrak tersebut, ya kontrak itu harus dijalankan secara konsisten. Artinya kebutuhan dalam negeri itu harus yang utama. Karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak dan negara harus berperan di situ. Baik, berarti prasangka buruk saya berkaitan dengan alat yang sudah lama itu terpatahkan. Sebenarnya tidak mungkin ya. Nggak mungkin. Karena 1 jam saja ya. Dia rugi. Nah, jadi dia akan jaga terus, maintain. Iya. Dan pembangkit itu tidak satu maksudnya. Ada beberapa. Ya. Satu jalan, satu stop. Iya, betul ya. Ada Indonesia Power, ada Python ini. Dan itu semua tergabung jadi satu. Nah, ini yang disebut dengan interkoneksi. Interkoneksi. Dan manage interkoneksi ini juga tidak mudah. Nah, jadi manage ratusan pembangkit yang ada di Jawa Bali. Dia bisa jalan dalam waktu yang sama. Ketika ada orang tidak menggunakan listrik, pembangkit mana yang harus berhenti, mana yang harus terus beroperasi, itu ada hitung-hitungan. Nah, dan yang mengatur semua itu di sini, di Waru. Di Waru itu ya, Bro? Nah, P2B. Oh. Pusat Pengaturan Pembangkit. Kalau yang di Ketintang itu hanya perkantoran saja, pembangkit Jawa Bali. Itu hanya kantor saja ya. Kalau kantor mengendalikan
mengendalikan semua penggunaan beban itu P2B itu di yang diwakili. dia ngatur ini mana yang harus pembangkit, mana yang harus mati, mana yang harus hidup, mana daerah mana yang lagi tidak perlu listrik turun. Nah, itu semua harus dikoordinasi secara cepat supaya terjadi stabilitas dalam sistem. Oke. Nah ini kalau sudah ngomongin itu semua teman-teman, berarti konsepnya ya memang hulu dan hilirnya sudah betul-betul aman sebenarnya ya, kalau anda saksikan, Anda dengarkan apa yang disampaikan Prof. Daniel. Nah ini tinggal kebijakan tentang political will-nya. Saya juga tidak masuk ke dalam ranah politik berlebihan, Prof. Tapi paling tidak ketika saya dulu cangkruk di tempatnya Pak Dalam mendengarkan, tapi kan tetap saja bahwa unsur-unsur ini atas dasar kebijakan. Mana yang prioritas, mana yang bisa dikurangi, mana yang prioritas, mana yang bisa dikurangi, itu kan sebenarnya urusan political will. Nah, apakah memang isu itu berkecamuk atau isu itu timbul karena mungkin ada isu dari konsep yang kemarin penjualan antara sektoral dan lain sebagainya, isu dunia dan sebagainya mengakibatkan listrik kita pasokan energi kita berkurang karena efek domino dari, atau memang sebenarnya tidak sebenarnya, atau bagaimana? Jadi begini, kita kan sedang, kalau bicara listrik ini sama dengan bicara sektor lain. Iya, manage supply dan demand. Iya betul, supply. Nah, dalam antara supply dan demand ini, supply-nya itu ada faktor lain yaitu bahan bakar. Nah, kekuatan kita harusnya kepada aspek perencanaan. Karena penggunaan listrik itu bisa diprediksi dan tidak berubah banyak. Perilaku kita gudang listrik di rumah ya dari dulu itu. Oke. Ya, nah, itu semua bisa diprediksi. Nah, dan juga termasuk kebutuhan bahan bakar. Bisa diprediksi. Nah, kalau prediksi ini dilakukan tepat, kesiapan bahan bakarnya tepat, saya kira tidak akan ada masalah. Kecuali ada sesuatu yang genting terjadi. Nah, kalaupun ada itu, ya dari pihak dari pihak produsen harus memberitahu ke masyarakat. Supaya masyarakat bisa siap-siap. Supaya tidak ada spekulasi-spekulasi yang liar. Nah, kalau kita tarik ke kebijakan, kerangka kebijakan yang paling tinggi adalah rakyat harus didahulukan. Kebutuhan dalam negeri harus menjadi utama. Nah, kita jangan sampai mengorbankan rakyat demi keuntungan. Jadi kalau ada spekulasi-spekulasi, ada pihak-pihak tertentu yang ada indikasi ikut bermain, mencari keuntungan sehingga merugikan rakyat, saya pikir itu harus dijadikan evaluasi supaya mereka ini perlu dilibatkan nggak untuk proyek-proyek berikut. Nah ini saya kira nasionalisme daripada pengusaha, pihak yang terlibat itu dipertaruhkan. Nah, jadi jangan sampai, yang saya ngomong di awal itu, listrik itu punya fungsi sosial. Artinya rakyat, kebutuhan hajat hidup orang banyak ini ya, dan orang semua, bahwa salah satu fasilitas yang disediakan negara bagi rakyat adalah listrik. Nah, ini harus diutamakan. Nah, karena ini banyak sekali aktivitas ekonomi, sosial, pendidikan, semua tergantung listrik. Nah, oleh sebab itu kebijakan kita ambil harus mengamankan pasokan atau mengamankan sumber daya primer kita. Nah, ini yang disebut dengan ketahanan energi. Ketahanan energi itu adalah kemampuan satu perencanaan atau satu pengelolaan energi satu negara, dia akan tetap eksis, tetap melayani tanpa perubahan, tangguh apabila terjadi gangguan. Gangguan pasokan, orang perang di mana, nggak boleh. Kita harus mengamankan kepentingan rakyat. Nah, ini butuh level kebijakan. Oke, kalau dikaitkan dengan judul podcast kita, Indonesia merupakan lumbung energi. Sebenarnya kami juga orang muda juga harus khawatir, Bro. Masih berapa lama jangka waktu kita dengan sumber daya alam yang kita miliki? Harusnya ada timing dong. Kan kita tidak bisa memperbarui sumber daya alam yang sudah kebutuhan untuk energi itu. Ada timing dong, berapa puluh tahun atau ratus tahun ke depan sebenarnya energi kita bisa benar-benar fatal habis itu. Yes, kalau itu pasti. Kalau saya kan bilang tadi, sumber energi primer kita kan dua. Satu energi fosil, dua energi terbarukan. Nah, di energi fosil ini ada limitnya. Minyak kita makin hari makin berkurang, atau gas alam kita juga berkurang, tapi juga batu bara kita walaupun berlimpah tapi juga akan
sudah mengambil kebijakan agar terjadi keseimbangan dalam komposisi energi. Nah, ini yang disebut dengan bauran energi. Itu kebijakan. Oke, bauran energi kita itu masih dominan sekitar 40% itu batu bara. Jadi tulang punggung. Ya. Oke. Nah, sementara energi terbarukan itu hanya sekitar 14%. 14% saja itu suplainya dia. Berikutnya gas bumi 20%. Tapi di listrik lebih banyak lagi. 67% itu batu bara. Nah, melihat ini kan kita lihat kondisi batu bara juga ada potensi untuk kita ekspor. Kita perlu mulai mencari exit strategis ya, alternatif, jangan sampai kita tergantung pada batu bara. Walaupun kita punya banyak. Nah, batu bara ini juga punya problem dan itu memicu karbon dioksida. Sektor energi ini salah satu sektor yang paling banyak memproduksi gas rumah kaca. Sehingga ada komitmen di negara-negara, semua negara agar ke depan itu penggunaan energi fosil dikurangi. Nah, makanya kita perlu mulai sekarang ada kebijakan dan itu sudah juga dilakukan, hanya perlu eksekusinya dipercepat supaya energi terbarukan diperbanyak, komposisinya batu bara dikurangi. Bahkan saya usul satu energi lagi, energi baru. Kalau energi itu kan ada tiga, energi fosil, energi atau konvensional, energi terbarukan, ada energi baru. Nah, energi baru yang saya usul itu adalah nuklir. Walaupun ini menyakitkan, menakutkan banyak orang, tapi saya usul di tulisan saya itu salah satu alternatif karena dia jauh lebih stabil. Dulu mungkin orang trauma dengan nuklir karena dianggap berkaitan dengan perang nuklir. Tapi sekarang saya ikuti literatur terbaru, negara-negara banyak juga mulai mengalih ke situ karena teknologinya semakin aman dan semakin murah. Nah, jadi menurut saya setuju dengan pemerintah, hanya kita perlu kebijakannya sudah bagus dalam kebijakan komposisi energi tadi. Hanya eksekusinya harus perlu time frame yang jelas. Kapan ini harus tuntas? Karena gitu. Nah, jadi kita bisa contoh, saya di Jerman. Waktu saya di Jerman itu kebutuhan listrik Jerman itu beban puncak adalah 97 gigawatt. 97 itu seluruh Jerman di beban puncak. Mereka punya pembangkit itu 97 gigawatt itu adalah dari energi fosil, 97-nya energi terbarukan. Jadi keseimbang. Nah, jadi mereka sudah terinterkoneksi. Jadi ketika mereka bisa besok ini panas, mereka ikut ramalan cuaca, data dari Badan Meteorologi dan Geofisika bahwa besok seluruh Jerman panas merata. Maka besok semua pembangkit energi surya hidup yang ini harus stop. Sehingga dipakai secara bergantian. Nah, ada koordinasi yang bagus antara pembangkit-pembangkit tersebut, bahwa ada kondisi tertentu yang membuat ada potensi penggunaan energi terbarukan, maka itu didahulukan. Nah, ini menjadi pikiran kita. Jadi kebijakan untuk pembauran energi sesuatu yang mendesak. Ketergantungan terhadap batu bara juga harus segera kita tinggalkan secara berangsur-angsur. Biar batu bara kita itu pakai dijual saja keluar, listrik kita pakai energi terbarukan. Saya ingat yang nuklir itu, Bro. Jadi pada waktu Pak Menteri itu tahun itu antara tahun 2014 ya, sudah lama banget. Memang menurut bahkan Indonesia mengirimkan orang untuk belajar ke luar negeri itu memang rencananya untuk betul-betul memanfaatkan nuklir. Bahkan gambaran kami sebelum ada AI dan sebagainya, dulu itu bayangannya adalah nuklir seperti LPG yang masuk ke rumah-rumah. Bayangannya itu berarti mensuplai listrik kayak mengisi baterai begitu dengan tenaga nuklir. Itu angan-angannya Pak Menteri waktu itu, bahwa nggak tahu ya apakah memang nuklir itu teknologi masa depan atau memang suplainya yang banyak atau seperti apa? Saya perlu luruskan, nuklir itu sama dengan batu bara. Sesungguhnya sama. Nah, dia menggunakan tenaga uap juga. Hanya bahan bakarnya bukan batu bara, tapi bahan bakarnya adalah uranium. Dilakukan dibakar. Sebenarnya burning saja ya untuk memutar turbin lagi ya. Begitu. Nah, sementara kalau sudah sampai ke rumah ya urusan kita. Iya, begitu. Jadi sudah ya masuk rumah ya sudah seperti ini. Kita nggak tahu listriknya di mana. Nah, di luar negeri itu sudah bagus. Satu negara makin maju,
mereka bisa memilih pembangkit, mereka mau jadi pelanggan pembangkit apa. Oh, ada pilihan, tidak didominasi kayak kita PLN begitu. Aduh, saya ini sudah merasa saya punya tanggung jawab moral untuk menyelamatkan lingkungan. Walaupun mahal saya penggunaan pembangkit fosil, energi terbarukan saja. Ya, masuk. Saya nggak mau fosil. Akhirnya apa? Konsumen yang menentukan. Iya. Artinya batu bara ya kalau dia tetap ngeyel ya dia tidak dipakai. Itu pasar yang mendikte ke depan. Saya kira kita pun perlu berpikir ke sana. Ada kebebasan. Semakin maju satu negara, masyarakatnya semakin memikirkan keselamatan. Iya. Isu lingkungan menjadi satu yang dominan. Iya. Termasuk penggunaan energi itu isu salah satu core dari isu lingkungan. Iya. Jadi kita bisa melakukan apa yang disebut diversifikasi. Diversifikasi produknya, betul. Sementara di sisi pelanggan apa yang kita buat? Ya kita cermat di dalam menggunakan energi. Siap, tidak usah terlalu boros. Biasakan menggunakan energi seperlunya saja. Mengganti lampu-lampu kita dengan ini perlu diganti dengan lampu yang LED. LED semuanya. Ini termasuk produk lama yang sangat mahal, sangat neon ya. Iya, LED itu sudah sangat murah. Mungkin ini kalau saya hitung ini sekitar 40 watt. 40 watt ya, masih berapa? Kalau sekarang 40 watt itu dengan LED mungkin 5 watt sudah sama terang. Sudah kamu terangnya. Bisa hemat. Ya, betul. Bisa hemat banyak ya. Iya, 35 watt lagi untuk penghematan itu. Ini sudah banyak. Ketika polemik itu muncul, kemudian ditimbang ada keuntungan, ada kerugian, terus kemudian akan muncul berbagai opsi dari masyarakat, harusnya begini. Sebenarnya kalau kita bicara kebijakan menyeluruh, antara itu baik itu birokratnya, baik itu politisinya, baik itu salah satu penyedia produksinya, sebenarnya harus duduk bersama membicarakan apa, Prof, yang harus dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang semacam ini. Ya, bisa harus duduk bersama antara pemerintah dalam ini, PLN kan bagian dari pemerintah, DPR, iya, sebagai pemutus kebijakan untuk menentukan kondisi energi kita. Contoh tadi, menetapkan kebijakan energi kita, bauran energi kita harus bergeser dari fosil ke energi terbarukan. Keputusannya begitu. Maka pemerintah harus mengeksekusi. Eksekusi ini supaya bagus apa? Diawasi oleh DPR. Kamu tahun berapa harus berubah? Berapa tahun kita mencapai persentase? Iya, betul. Indikator ini tercapai berapa tahun? Nah, itu harus direncanakan, diputuskan, dan juga diawasi supaya bisa terwujud. Memang kita punya kelemahan dalam pengelolaan pemerintahan kita, kelemahan di pengawasan. Bagus dalam perencanaan, tapi yang eksekusi ini banyak sekali tawar-menawar. Itu ya itu ranahnya Prof Daniel yang paham. Itu mungkin eksekusinya lambat, akhirnya rakyat merasa dirugikan. Itu harus penting ya, jadi kesadaran kita semua sebagai masyarakat, pemerintah sebagai penyelenggara negara, dan juga DPR sebagai pembuat kebijakan dan mengontrol kebijakan itu harus sinkron di dalam bekerja. Itu kalau kita bisa duduk bersama dan membicarakan itu secara menyeluruh, maka kebijakannya memang menyeluruh. Nah, fungsi kita sebagai seorang peneliti kampus, kita kembali ke kampus supaya tidak menjadi hanya ajang untuk pelengkap saja. Sebenarnya apa yang harus diperankan oleh para peneliti, diperankan oleh kampus, baik itu untuk menciptakan energi terbarukan agar tidak selalu bergantung pada fosil, atau mungkin Prof punya gambaran kampus-kampus luar negeri yang bisa kita brainstorming, kita contoh, karena kita punya program studi elektro yang sebenarnya concern dan harus meniru dari luar negeri yang memang berkaitan dengan ini bisnis besar dan bisnis untuk hajat hidup orang banyak dan tidak mungkin terputus, dan akan terjadi kendala kalau orang-orang elektro tidak lagi mau studi tentang itu, kan akan menjadi problem juga ke depan, Prof. Gimana, Prof? Yang pertama, fungsi kampus melakukan edukasi. Edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan energi yang bertanggung jawab. Yang kedua, menjadi produsen dalam menghasilkan produk-produk inovatif di bidang energi agar supaya masyarakat punya alternatif menggunakan energi secara mandiri. Saya senang di
bilang Indonesia kurang potensi, Iya. tapi kita tetap harus meneliti itu karena di wilayah letter itu potensi angin itu ada. Nah, kampus harus terus meneliti sesuai core bisnisnya kita untuk meneliti sehingga bisa menghasilkan produk-produk inovatif. Nah, tidak dalam skala besar, tapi kita bermain di skala kecil. Ya, jadi kampus juga jangan bersaing dengan produk-produk pembangkit yang besar, kita nggak masuk situ. Tapi kita ambil sisi-sisi yang tidak bisa diambil oleh pemain besar. Misalnya kita bisa bikin pembangkit listrik tenaga air portable. Iya. Ya, misalnya teman-teman mau pergi-pergi, tinggal tinggal bawa begini, ada ketemu air, buka langsung jalan. Iya. Itu ya sudah kasih di satu desa, satu rumah, satu desa pakai itu. Iya. Atau kita riset bagaimana efisiensi daripada solar cell. Biar di rumah-rumah yang tidak ada PLN bisa dipakai di atap rumah. Atap-atap rumah itu kan kosong, bisa dipakai untuk solar cell. Jadi mereka menggunakan energi secara bertanggung jawab. Nah, itu saya kira kita di elektro itu saya teman-teman melakukan riset itu. Ya, contoh kemarin saya menguji ada mahasiswa yang bikin project sederhana tapi bagus. Dia membuat charging portable untuk taruh di depan kampus. Jadi kalau teman-teman mau cas HP tidak perlu PLN, pakai tenaga surya. Nah, ini kan satu inovasi yang bagus. Nah, contoh-contoh seperti itu yang harus kampus lakukan. Kita kalau kita charger HP di kampus kita ini semua bisa menggunakan tenaga surya kan sudah jauh lebih baik. Kita bisa menghemat banyak. Jadi di sisi edukasi jalan, di sisi riset untuk menghasilkan produk-produk yang kontekstual dan inovatif itu menjadi orientasi. Gitu. Iya. Jadi kalau bicara itu sebenarnya ya fungsi kampus banyak sekali ya, karena penentu masalahnya nanti kita itu pensuplai tenaga kerja masalahnya ya. Kita sebagai supplier tenaga kerja ya. Kami lagi berpikir untuk riset ya atau meriset ulang itu tentang penggunaan energi listrik di tambak. Ya, Kita kan menggunakan untuk menggunakan turbin ya, untuk mengoksigen aerator itu Pak. Ya, aerator ditambah itu sudah besar sekali. Menggunakan aerator dari tenaga surya. Tenaga surya. Aman, tidak kena strom. Iya betul. Dan di masyarakat juga kan begitu. Nah, saya pikir Unipa akan bermain di situ. Iya. Ada produk-produk nyata. Gak usah besar-besar, yang sederhana tapi langsung dinikmati masyarakat. Dan yang kita punya, ya, dan teknologinya sederhana. Dan pemain besar nggak mungkin masuk situ. Iya. Ini kalau harga ideal ini sebagai konsumen ini saya itu ngisi 100.000 itu bisa ya, karena mungkin ruangannya nggak terlalu banyak, pakai token bisa sampai dengan 15 hari. Sebenarnya dari sisi harga ya karena memang PLN pemain tunggal ya Bro. Tapi dari sisi harga sebenarnya ya memang sudah segitu ya memang. Kita termasuk tidak mahal. Termasuk tidak mahal sebenarnya itu. Dibanding negara-negara lain, Indonesia ini cukup kompetitif. Karena memang tadi saya pikir ada subsidi memang ya. Selain subsidi itu, saya sampai kapanpun saya termasuk orang yang masih concern dengan fungsi listrik itu fungsi sosial dan ekonomi. Iya betul. Nah, fungsi sosial ini jangan dilupakan. Iya betul. Nah, jadi kita juga perlu ada aspek-aspek sosial yang memang tidak boleh memberatkan masyarakat. Iya. Nah, sehingga masyarakat jangan sampai terbebani dengan membayar listrik terlalu mahal. Kan begitu. Setuju luar biasa ini. Nah, listrik itu penggerak ekonomi, Iya. segala macamnya. Iya. UMKM segala macam. Warung-warung kecil itu mereka pakai listrik untuk blender, untuk masak. Hari ini semua ke depan itu tidak ada hidup kita yang tidak lepas dari listrik. Iya. Bahkan mobil pun besok ini akan mobil listrik. Iya betul. Era motor bakar sudah selesai. Iya. Akan beralih ke motor listrik yang lebih sederhana. Berarti nanti fosil itu menjadi penyedia PLN saja ya, masyarakat tidak menggunakan energi fosil sama sekali nanti mungkin dijual keluar. Dijual keluar yang PLN gunakan, tapi di sisi konsumen mereka tidak betul. Di sisi konsumen itu sudah menggunakan listrik. Jadi dia dapat terima bersih. Iya. Dia tidak perlu lagi. Jadi PLN memang ya. Nah, jadi depo-depo Pertamina itu besok akan jadi depo charging. Charging semuanya. Hanya tantangan kita terberat hari ini kan riset ke fast charging. Jadi kalau cas mau
Kita ingat sih kalau Mas Yatno isi bensin berapa menit? Ya sekitar 5 menitan? 5 menit ya. Untuk tadi kalau fast charging sudah 5 menit baterai Sesuai penuh, dengan itu harus sudah selesai ya. Nah, Selesai selesai, betul. Kan Sebenarnya iya. isi, Dan kalau di masing mungkin setiap radius berapa kali ada tempat seperti Pertamina ya ya aman. akan ada depo deh. Depo-depo pom ya aman Kita sebenarnya. cari. Karena saya lihat sekarang mereka masih tukar baterai. Iya tukar baterai. Nah, besok ke depan nggak usah. Datang set langsung kurang. Set 5 menit penuh berangkat. Iya. HP kita charge masih lama ya. Masih lama. HP Masih kita tinggal 2 menit langsung penuh. Aduh, iya. Nah, di sini juga challenge bagi teman-teman elektro, tapi kita tidak bermain di situ sih. Ini teman-teman fisika. Saya dulu belajar tentang baterai. Mereka ada riset dulu waktu saya di University Putra Malaysia. Mereka ada juga riset tentang fast charge. Jadi kita hanya tunggu itu. Kalau sampai itu selesai, ya bye-bye. Hanya kalau masalah kita kan waktu. Dan yang kedua baterai. Baterai kita ini setelah tidak terpakai jadi apa? Iya. Akan jadi sampah kan? Apa? Ini perlu jadi pikiran. Iya. Memang semua setiap teknologi pasti ada aspek yang harus kita cermati sisi negatif. Betul. Oke. Terima kasih, ini informasi yang luar biasa teman-teman. Semoga masyarakat terutama warga kampus dan warga sekitar kampus yang mendengarkan podcast ini paham betul ya bagaimana polemik kejadian bahwa political will, kemudian kebijakan yang menyeluruh. Terutama kita juga nggak boleh komplain saja, tapi juga harus memberikan menjadi smart consumer ya. Bagaimana menghemat listrik apabila ya kalau siang hari ini Unipan sudah menerapkan bro, beberapa ruangan tidak boleh menyalakan lampu dengan menggunakan berarti listrik konsumsi siang hari itu hanya untuk AC saja, yang lain off, mulai lampu dan sebagainya. Dan itu salah satu bentuk dari smart konsumen ya gitu ya, untuk memanfaatkan energi listrik. Nah, teman-teman sekalian, di luar podcast ini memberikan informasi ke masyarakat, mengedukasi masyarakat, juga program kita di podcast ini sebenarnya kan juga promosi, Prof. Universitas PGRI Buana Surabaya ini sudah memasuki gelombang 3 untuk pendaftaran dan sampai dengan hari ini masih menerima mahasiswa sampai dengan bulan September. Nah, teman-teman yang tidak bisa masuk, ini berita isu terbaru 113.000 mahasiswa tidak melanjutkan untuk daftar ulang karena UKT-nya tergolong mahal dan sebagainya. Nah, orang tua juga tidak boleh berputus asa ketika anaknya tidak bisa masuk ke negeri. Swasta lebih proper dan lebih peduli ya. Konseling ini lebih ke personal konseling ini Bang ya. Jadi Bapak Ibu sekalian paham bahwa swasta itu kalau mendidik mahasiswanya lebih ke personal konseling. Apalagi nanti kalau menjadi mahasiswanya Prof Daniel ini wah pasti akan lebih jos lagi. Teman-teman, bahwa di Fakultas Teknik dan Sains memiliki 6 program studi, ada teknik industri, teknik elektro yang satu rumpun ini di dalam Labtek, ada teknik lingkungan, kemudian perencanaan wilayah dan kota, ada statistik dan biologi. Sekali lagi kami informasikan bahwa kampus kami menerima sampai dengan bulan 9, jadi bulan September itu sudah bulan-bulan kredit karena sudah akan diadakan maba, jadi jangan sampai ketinggalan. Kalau memang anaknya masih gambler uji coba di beberapa PTN yang lain, usahakan minimal mengunjungi websitenya dulu Bro ya. Barangkali nanti kalau tidak keterima, anak tidak putus asa dan segera mengambil keputusan untuk kuliah di Buana. Nah, itu penyampaian kami selaku announcer, selaku moderator di acara ini. Nah, yang pengen saya tanyakan dan pengen dipesankan oleh Prof. Daniel, kebijakan sektor real di dalam kelistrikan Indonesia. Sekali lagi mungkin sebagai resume ya, dan kemudian pihak-pihak ini harus bergandengan tangan dan harus apa yang dilakukan untuk hari ini dan untuk esok hari. Oke, terima kasih Mas Yato, pemirsa yang saya muliakan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita dianugerahi negara Indonesia yang indah dan juga memiliki banyak sumber daya energi. Itu satu yang kita syukuri. Kita punya banyak sumber daya energi, tetapi kita perlu mengelola sumber daya itu dengan cermat. Melalui apa? Melalui kebijakan-kebijakan yang pro kepada kebutuhan rakyat, kepada hajat hidup orang banyak, sehingga pengolahan energi kita bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Ini menjadi utama, dan kembalikan listrik dalam pengolahan listrik
dua dimensi, yaitu fungsi ekonomi, tapi juga tetap ada fungsi sosial di situ. Dua fungsi ini harus berjalan seiring, sehingga agar supaya listrik sebagai satu komoditas yang meliputi hajat hidup orang banyak bisa dinikmati oleh rakyat, dan kualitas pengelolaan pemerintahan ditentukan oleh ketersediaan listrik yang kontinu. Jangan sampai negara menjadi tercoreng karena dianggap tidak mampu menjawab kebutuhan paling dasar masyarakat, yaitu listrik. Jadi negara sangat dihormati kalau dikelola listrik baik. Oleh sebab itu semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan listrik, ya, baik pihak pengambil kebijakan, pembuat kebijakan DPR maupun eksekutor di pemerintah dan juga pengguna di masyarakat, yaitu mereka harus berkoordinasi, bersinergi untuk memastikan bahwa listrik Indonesia harus pertama harus handal, yang kedua harus aman, dan yang ketiga harus ekonomis. 3 poin ini harus tetap menjadi prinsip dasar pengelolaan listrik di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Prof. Daniel, luar biasa. Saya menemukan narasumber yang top Marco top pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya berpesan juga kepada Prof, kapan-kapan kita harus ngobrol lagi. Siap. Banyak bidang yang harus kita bicarakan karena ini sangat menarik lagi. Ini hanya secuplik ilmu yang diberikan sebenarnya Prof Daniel. Banyak sekali ilmu yang nanti akan kita ulik lagi yang akan komunikasikan ke masyarakat. Terima kasih, saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam proses beberapa ini karena single fighter main sendiri, operator sendiri, jadi sedikit terputus-putus. Nanti di lain waktu kami akan lebih profesional menata, dan yang pasti pesannya saat ini adalah listrik sangat urgent, mohon profesional, mohon benar-benar matang, yang terakhir harus ekonomis karena listrik itu seperti oksigen, benar-benar urgent. Kalaupun listrik mati maka sebenarnya ya hajat hidup orang banyak itu akan mati juga. Teman-teman, kalau kejadian kemarin listrik masih padam di negeri lumbung energi, itu mudah-mudahan hanya sekedar warning bahwa kita harus care, sebagai konsumen harus care, tidak hanya menuntut yang berlebihan tetapi juga harus smart konsumen. Karena apa? Kita juga tidak boleh menghambur-hamburkan energi, karena kalau Anda mau menelisik ke lingkungan di luar, saya itu pernah hidup di bau-bau Prof, yang kalau malam hari jam 3 sampai pagi mati listriknya. Dan apa yang dirasakan teman di luar Jawa itu lebih mengenaskan dari kita ketika kebutuhan listriknya itu enggak ada. Oleh karena itu saya berpesan seperti yang disampaikan oleh Prof Daniel tadi, gunakanlah listrik secara bijaksana. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Setia.